kita ini banyak yang muda, maksudnya itu bukan anak-anak milenial itu kan banyak yang tidak menampilkan budaya Indonesia yang harusnya menjadi jati diri bangsa itu. Terus juga yang kedua itu literasi digital. Jadi dengan adanya budaya nasional tadi itu, anak-anak muda diharapkan untuk mengembangkannya dengan melalui media sosial media, dan juga paling nggak mengembangkan dengan cara men-share melalui TikTok atau melalui WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Itu perlu literasi digital itu yang selama ini kurang sekali anak-anak, hanya konten-konten yang budaya luar yang ditiru. Baik, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian budaya positif berbeda ya. Nah, nanti konteks pengembangan apa ya? Apa pengembangan yang sudah dicapai dari? Jadi sosial emosionalnya yang akan saya kembangkan itu adalah diskusi, Pak ya. Jadi diskusi anak-anak dilatih untuk sosial emosional itu mengambil keputusan, manajemen diri, pengelolaan diri juga, terus kesadaran diri anak-anak, bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan nanti ada gambarnya itu mengenai budaya-budaya dari luar dan budaya Indonesia, bagaimana sikap mereka untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan banyaknya masuk budaya dari luar. Selain itu mungkin ada lagi yang mau dikembangkan? Ada namanya manajemen diri. Ya, manajemen diri itu bagaimana si siswa itu bisa memanajemen dirinya itu dalam hal di literasi digital, bijak dalam melakukan di media sosial, men-share segala macam aktivitas yang harus membanggakan budaya nasional. Mengapa manajemen diri itu dirasa penting oleh Bu Winda untuk dikembangkan? Ya, karena manajemen diri itu kadang kalau kita tidak punya manajemen diri, tidak bisa memanajemen diri kita, otomatis kita akan salah langkah. Terutama generasi muda, bagaimana dia bersikap dalam apalagi era globalisasi ini kan, anak-anak tidak lekat dari HP. Nah, kalau misalnya dia posting sembarangan dan juga men-share yang tidak penting, kaitannya tidak dengan kebudayaan Indonesia nasional, ini akan berbahaya. Ya, strategi yang disiapkan itu untuk pembelajaran agama. Iya, pendekatan yang saya pakai itu adalah pendekatan saintifik. Terus juga pendekatannya juga metodenya itu pakai penugasan. Saya kasih LKP nanti ada ceramah, terus ada diskusi tadi nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok anak-anak, dan tapi saya tidak cenderungkan ke perbedaan learning karena ini hanya bagaimana anak berdiskusi kaitannya dengan tantangan zaman yang dengan budaya yang masuk ke Indonesia. Oke, berarti strateginya tadi diskusi, kemudian nanti ada presentasi, penugasan ya. Tadi terkait dengan diferensiasi proses itu ya. Iya, diferensiasi proses untuk pembelajaran. Kontennya juga ada. Kontennya juga ada. Baik. Mungkin itu Bu Winda terkait dengan observasi. Kira-kira nanti mau dilaksanakan observasi kapan ya Bu Winda? Sudah ini. Oh, sudah ini. Sudah bel ini ya. Oke, sudah siap Bu Winda ya. Siap, Oke. alhamdulillah. Baik, mungkin demikian Bu Winda proses observasi. Nanti setelah ini bisa langsung ke kelas untuk melakukan observasi pembelajaran. Oke, Pak. Baik, terima kasih Bu Winda. Terima kasih, Pak ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ada yang sakit? Sudah ketemu semua ya? Sudah, Bu. Sudah ada uang belanjanya? Masih ada uang belanjanya? Masih. Kalau kurang, silakan boleh minta di orang tua masing-masing. Baik, anak-anak, Ibu akan memberikan materi bab 5 tentang
Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini jangan salah. Oh gitu. Gitu ya. Kanan Sekarang anak-anak, perasaan kalian bagaimana? Senang atau tidak? Senang. Mau belajarnya seperti ini terus? Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang jati diri bangsa dan budaya. Minggu kemarin Ibu belajar tentang apa? Ada yang tahu kita belajar tentang apa? Yang kamu buat main mapping? Yang ini? Bu? Ya, baik. Oh ya. Bentuk dan kedaulatan negara. Oke, pintar. Bentuk dan kedaulatan negara. Itu belajar tentang Negara. Bentuk kedaulatan negara masih ingat nggak ada berapa? 2. Ya, ada 2. Ya, yang kita bahas adalah fungsi dan kedudukan Pancasila juga ya. Iya, Bu. Ya, ada berapa kemarin Ibu jelaskan sebelumnya? Ya nggak? Ya. Yang pertama Pancasila sebagai Dasar negara. Dasar negara. Pintar. Siapa yang jawab itu? Saya. Iya, sih, das. Iya. Satu lagi. Sebagai apa? Kemarin. Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk Aulia dan Sia. Ya. Nah, tujuan kita pada hari ini belajar tentang jati diri bangsa dan budaya nasional. Yang pertama, untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa bersyukur? Kenapa kita mesti bersyukur di pembelajaran jati diri bangsa dan negara? Bahwa banyak generasi seumuran kamu itu tidak bersyukur. Ya? Wow. Ini contohnya apa yang kamu tonton? Drakor. Apa itu drakor? Drakor Korea. Anime? Anime dari mana? Dari Jepang. Bahkan ada yang pakai kostum Jepang. Anime. Kalau kamu saksikan itu ada di Ramayana ada nggak? Ada. Nggak ada. Adanya di City Mall. Kalau kamu ada pakai aksesoris anime. Jadi tujuan kita adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Kalian nanti akan menampilkan budaya kita, ya. Nanti kamu membagi kelompok kamu. Ada yang melukis sesuai dengan kebudayaan Indonesia itu seperti apa? Yang pintar melukis. Ada yang membuat posternya boleh melalui Canva ya. Ada juga yang akan membuat dongeng. Siapa yang bisa menulis? Pernah Ibu kenalan katanya ada aku saya pintar menulis. Ya. Ada yang bisa menulis? Saya, Bu. Ada. Saya, Bu. Andini ya, yang menulis nanti ya. Ada juga nanti yang mau menampilkan tari tarian. Nanti kita bagi menjadi kelompok dan dipresentasikan minggu depan. Kalau misalnya makanan boleh nggak? Boleh. Untuk yang kemarin ini sudah membuat rumah Ada. Nah ini nggak usah lagi karena sudah kebanyakan. Ya sebelumnya sudah Ibu ajarkan cara membuat rumah Ada. Dari berbagai tujuan kita adalah ada berapa? 2. Dua. Ya. Literasi digital dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau sudah Sudah. kamu tetap semangat. Semangat apa? Semangat untuk Belajar. dan menghargai budaya Indonesia. lain, tetapi budaya
asli Indonesia itu sudah mendunia. Mendunia itu maksudnya apa ya? Mendunia maksudnya apa? Sudah Terkenal. banyak yang tahu, sudah tingkat internasional. Mendunia itu berarti udah diketahui seluruh masyarakat dunia. Ya, apa aja? Ada berapa kebudayaannya? Yang pertama ada namanya ya, batik ada. Yang kalian lihat Kulit. kalau kamu saksikan di film Upin dan Ipin itu ya, Upin dan Ipin ada kata aku ini loh kebudayaan Malaysia, wayang kulit. Padahal kalau kamu mau tahu itu wayang kulit itu kepunyaannya bangsa Indonesia. Tetapi karena kita waktu itu belum di hak ciptakan, dipaten ya, hak cipta bangsa Indonesia. Nah, jadi wayang yang kedua, satu batik, dua Wayang. Sekarang apa lagi? Yang ketiga ini adalah Angklung. Pernah main angklung? Nah. Angklung itu adalah alat musik tradisional. Nasional. Ada nggak di luar negeri angklung? Enggak. Ya. Ada nggak misalnya gamelan dari negara lain? Enggak ada. Ya. Baik, apalagi sudah itu? Sudah itu apalagi? Warisan budaya Keris. Keris. Keris di setiap daerah sama enggak? Beda. Baik. Senjata tradisional dari Kalimantan Timur namanya? Dari Kalimantan Timur namanya senjatanya? Mandau. Pinter. Siapa yang menjawab? Saya. Andi Aprizal atau Wilson? Andi Aprizal. Tepuk tangan dulu. Baik. Kalau misalnya senjata tradisional dari Kalimantan Barat masih mandau? Mana? Masih mandau? Kalau misalnya keris dari mana? Jawa. Keris dari Jawa. Wah. Sudah mendunia. Baik, berarti Keren sudah delapan. kita bahas ya. Batik ini dari berbagai daerah punya nggak batik? Iya. Kalau di Kalimantan Timur khususnya di Bontang, batik apa namanya? Kuntul perak. Batik Kuntul perak. Kuntul perak. Kuntul perak. Batik kuntul Perak. Ada nggak di daerah lain? Nggak ada. Tidak ada, tapi batiknya ada. Beda-beda Nama. ya, beda-beda nah. Oke, hebat nggak Indonesia masuk 9 warisan dunia? Hebat. Kalau hebat tepuk tangan dulu. Baik, yang ke berapa? Lima. Yang kelima itu adalah Tari saman. Tari saman itu dari mana? Aceh. Ya, Aceh pernah memperagakan tari saman? Pernah. Di mana? Saya kerja di Korea. Oh, di Korea. Ditampilkan di Korea, berarti hebat ya. Nah, sekarang di SMP 3 itu hanya tarian dari Sulawesi yang ditampilkan, ya, dari Jawa, ya, dari Kalimantan Timur. Sekali-sekali tampilkan warisan budaya kita itu tari saman. Kamu berani tampil begitu? Berani. Karena kita sudah terbiasa SMP 3 kita itu kalau lomba-lomba tari Kalimantan. Memang kita tinggal di sini, tetapi alangkah baiknya mengenal budaya lain. Ya, tari saman, tari saudati juga dari Aceh. Baik, apalagi yang terkenal di dunia? Ini adalah tari kecak. Gimana itu? Bali. Ya, tari kecak dari Bali. Ada lagi dari Bali namanya tari pendek. Bukan pendek ya. Dead. Ya. Tari kecak dari Bali. Pernah nggak kalian menampilkan tari kecak? Pernah. Pernah. Kapan? Pas lomba di mana Mas? Oke, kita tepuk tangan dulu. Dari ada lomba. Iya, yang lomba pramuka kemarin. Juara berapa? Enggak jarang. Nggak ada, tapi nggak apa-apa. Hebat ya. Tari kecak ya. Baik, ini dia turis-turis pada melihat warisan budaya kita. Halo. Perhatikan di sini ya. Baik. Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, yang
Padahal Kan. pas ribut, ya Malaysia mau mengklaim bahwa itu punya dia, cepat-cepat Indonesia mendaftarkan kebudayaan Riau Ponorogo di hak cipta dunia bahwa itu punya Indonesia. Kita pernah ya menampilkan Riau ya di kesenian kita ya. Pernah. Nah, seru nggak? Seru. Nah, nanti kalian akan melakukan berbagai macam kreasi ya, pilih nanti ya. Baik, sudah ini tari pendek tadi udah dibahas ya dari Bali ya. Sudah. Kemudian dari Bali juga baru yang terakhir gamelan. Alat musik sekarang ibu tanya dari Kalimantan Timur alat musiknya namanya apa? Sampai. Siapa yang jawab? Siap. Tangan dulu dong. Ya, berarti tahu ya generasi ya. Oke. Capek. Sampai sini ada pertanyaan. Capek. Jadi ada berapa Aku budaya capek. kita di Indonesia? Yang dunia. Bukan capek. Lanjut. Kita dengarkan suara dari Miriam ya. Ini menggunakan audio, nanti kamu bisa juga, nggak mesti menari. Nggak bisa, misal Bu saya tidak bisa memasak, boleh kamu tampilkan suaranya ya. Bersuara menjelaskan tentang budaya dari daerah kamu masing-masing. Nggak kedengeran ya suaranya ya. Ya, intinya gini, jadi ya ini nanti kamu, Bu saya mau hanya mempresentasikan lewat audio saja, kirim di Google Classroom. Jadi pilihannya macam-macam ya, bisa melalui audio. Ini memperkenalkan Bu, saya akan memperkenalkan adat istiadat perkawinan dari Makassar, boleh. Kalau misalnya suku kalian Jawa, berarti perkenalkan dari Jawa. Kalau misalnya Bu saya nggak mau ada perkawinan, maunya tentang kelahiran, boleh ya, boleh saja. Lanjut, ini nanti ya karena suaranya nggak kelihatan. Lanjut, masuk ke yang ketiga. Nah, misalnya Bu saya maunya puisi tentang kebudayaan. Kebetulan Ibu juga suka puisi, jadi kalian boleh membuat puisi tentang kebudayaan nasional. Puisi tentang apa? Misalnya kamu mau membahas tentang gamelan, boleh ya. Membahas tentang drakor tapi dikaitkan dengan budaya Indonesia, boleh ya. Kamu mengerti? Berarti nanti minggu depan kita presentasi berkaitan dengan apa yang akan kamu tampilkan mengenai kebudayaan nasional ya. Lanjut, kalau selain puisi ada lagi. Oke, kamu nanti kan lihat video ini kamu komentarin ya, seperti apa ya. Jadi kayak kambek kalau pakai.
Berdiskusi Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tapi sebelumnya kamu lihat dulu di sini yang akan Ibu bicarakan nanti, bahwa kamu karena sudah kita membuat sudah ya Ibu lihat tentang mind mapping, tentang budaya nasional dan lain-lain judulnya. Ini hanya Ibu kasih contoh bahwa kamu boleh memilih, kecuali ini sudah ya. Yang boleh itu tari-tarian yang ditampilkan, boleh makanan, boleh minuman. Kelas selain itu, kelas 9 menampilkan namanya minuman bir peletok. Dari mana tuh? Dari Betawi. Bukan bir beneran, tetapi dari ramuan bahan-bahan tradisional diperagakan di depan, akan kamu videokan. Berkelompok nanti ya. Yang mau milih minuman, yang mau milih tanaman apa? Tanaman dari Indonesia juga itu termasuk budaya ya? Iya. Contohnya apa? Anggrek dari Kalimantan Timur. Terus apa lagi? Ada tanaman namanya bunga bangkai. Ada di Bengkulu. Itu kebudayaan kita juga ya. Ini lihat, ada gambar ini juga. Boleh kamu lihat nih. Gambar apa nih? Gambar ada rumah adat dan pakaian adat. Nah, perlu nggak toleransi nih karena beda-beda? Perlu. Terus ada apa lagi nih namanya? Gotong royong. Antar agama boleh nggak? Boleh. Itu termasuk kebudayaan Indonesia bukan? Iya. Ada nggak di luar negeri gotong royong misalnya bangun gereja sama-sama? Indonesia itu unik ya, bergotong royong dalam hal berbeda agama juga termasuk kebudayaan nasional. Perlu diperkuat jati diri tadi supaya bangsa kita bersatu. Kokoh itu artinya apa? Kuat. Ya. Jadi paham maksudnya kenapa kalian generasi muda harus memperagakan, menampilkan ya cinta kepada bangsa Indonesia, kepada budaya kita, karena kita supaya bangsa kita apa tadi? Kokoh. Ya. Terus bersatu. Lanjut. Ini gambar apa? Alif? Ini gambar apa Alif? Lagi ngapain ini? Lagi ngapain ini gambarnya? Dengan tangan. Lagi dari berbagai agama dan suku saling bergandengan tangan. Ngapain dia? Siapa yang bisa menyimpulkan sebelah sini? Untuk saling menghargai dan menghormati antara agama dan suku. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Aulia. Ya paham ya kalian ya? Nah, ini lagi buatan karya dari kelas 8 yang sudah kamu buat ya. Ini lihat tentang jati diri bangsa. Keren nggak ini? Keren. Bagaimana dia? Ini alurnya. Kok bisa budaya bangsa Indonesia itu sebagai jati diri? Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ini lihat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, gimana? Nilai luhur itu maksudnya budaya ini berasal dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur dari zaman nenek moyang kita, budaya itu tetap ada dan bahkan tidak punah. Tapi bisa punah kalau kamu misalnya senang BTS, lupa budaya kita sendiri. Ada yang bisa lagu Korea? Bisa lagu Barat? Gak apa-apa, boleh, tapi tidak melupakan lagu Jawa. Oke, udah semua dari mana? Itu lagu Jawa? Ya, budaya Jawa bukan itu. Itu lagu Jawa. Dari berarti bahasa Jawa. Tetapi itu bukan budaya kita. Budaya tradisional. Memang dia bahasa Jawa bagus, tetapi bukan budaya tradisional. Karena menceritakan tentang apa tuh? Lagunya tentang bukan kebudayaan ya, tetapi tentang dibanding ke misalnya itu membandingkan antara laki-laki yang satu dengan yang lain, itu budaya enggak? Tidak. Yang benar yang mana? Lagunya benar tidak?
Tidak benar, tetapi bahasanya Benar. bahasanya Jawa. Boleh ya, tetapi harusnya tentang Kebudayaan tradisional. Indonesia. Baik, ini ya. Jadi kalau sudah ini selesai ya. Ini dianggap sudah selesai, berarti yang kamu peragakan untuk minggu depan apa? Tari-tarian, musik tradisional ada sampai kita di ruangan kesenian boleh dipakai, ya. Mau tampil lagu tapi harus ada musik. Yang kamu bersuara bagus boleh tampil nanti. Melukis seperti Anggini misalnya mau menuliskan cerita atau puisi boleh. Ya, minggu depan kita praktek per kelompok ya. Oke, sekarang sudah paham nih. Ini tadi sudah. Lanjut kita akan bentuk kelompok ya. Ibu bagi. Ini ada SKPD. Ini. Ya, ibu bagi ini kelompok satu dari alif sampai sini ya. Kita akan diskusi, kamu bahas ini ya. Kamu bahas bagaimana jalan keluarnya. Nanti kamu tuliskan, ibu kasih kertas lembar, satu kelompok satu saja, diskusikan. Ibu akan menilai bagaimana kalian bekerja sama. Jadi penilaian ada 3. Penilaian pengetahuan, bagaimana kamu menjawab ini. Ada penilaian sikap, bagaimana berdiskusi. Ini mau nggak bekerja sama atau dia tidur-tiduran saja. Terus yang ketiga, psikomotor, praktek nanti presentasi di depan kelas. Baik, ibu bagi ini kelompok 1, 2, 3, 4 di belakang ya. Silakan didempetkan meninya, kursinya boleh, mejanya. Dibahas sama gitu. Baik. Satu kelompok kalian. Banyak belum masuk. Yang ini juga punya, ini presentasi ya. 15 menit ya, 10 menit ya untuk mengerjakan itu ya. Soalnya di mana? Soalnya, perhatikan. Soalnya itu adalah yang ini. Ada untuk kelompok 1. Perhatikan kelompok 1 kalian membahas tentang batik. Ya, tentang batik. Nah, ini pertanyaannya dari sini dijawab di kertas tadi. Ya, tentang batik. Yang kelompok 2 adalah tentang ini. Pengamen budaya. Budaya luar ya. Baik, yang ketiga tentang BTS. Terus yang keempat tentang gotong royong. Ya, yang sudah makin pudar ya. Baik, silakan tuan. Pura-pura diskusi, pura-pura. Ini. Jawab pertanyaan ini 1 sampai 4. Tapi gambarnya gambar batik. Ini Bu. Peristiwa apa yang terjadi dalam gambar? Peristiwa apa yang terjadi dalam gambar tuh ya ini tadi tentang apa batik. Itu diapain batik itu kaitannya dengan kebudayaan kita. Diapain, terus batiknya bagaimana? Tadi sudah Ibu jelaskan batik ya. 2. Apa dampak akibat dari peristiwa batik tadi bagi jati diri bangsa itu apa hubungannya? Keterkaitannya ya? Oke, yang ketiga, apa menyebabkan peristiwa misalnya dikembangkan apa yang terjadi? Kalau tidak dipakai bagaimana? Jadi ada 2, negatif dan positif. Pengamatan kelompok apa yang dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi dalam gambar tersebut. Maksudnya peristiwa ini sebaiknya diapain batik ini? Atau nggak usah dipakai atau disimpan saja atau gimana? Ya? Paham kalian? Oke, silakan ini ya. Nah, kelompok 2 ini tentang ini ya. Peristiwa apa yang terjadi dalam gambar ini tentang apa? Apa? Oke, jadi nomor 1 ini berkaitan dengan peristiwa apa yang di dalam gambar ini kamu amati, ya. Baru yang kedua dampaknya bagi jati diri bangsa itu dengan gambarnya budaya seperti ini nih apakah berbahaya menurut kamu atau tidak? Tuliskan di nomor 2 dampaknya. Positif kah? Sebentar ya? Atau negatif? Baru yang ketiga peristiwanya tentang apa nih? Sama dengan nomor 1. Ya, nyambung ya. Yang keempat, menurut pengamatan kelompok apa yang harus dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi dalam gambar tersebut? Misalnya, kamu bilang nggak boleh melakukan ini karena ini berbahaya bahaya. Tulis ya. Oke, sudah paham? Baik. Dalam gambar tentang apa? Sama dengan apa?
merusak. Lanjut ini. Tiga. Nah ini peristiwa apa yang terjadi dalam gambar ini? Tentang apa ini? Budaya ini dari mana berasalnya? Kamu jelaskan ya. Terus nomor 2, apa dampaknya? Positif negatif tak bagi generasi sekarang? Negatif. Boleh kamu jawab negatif. Tapi Bu, positif juga menambah misalnya semangat belajar. Boleh. Kamu jawab berarti misalnya negatif dan positif misalnya. Terus yang menyebabkan peristiwa pada gambar ini karena apa peristiwa ini kok bisa budaya luar masuk ke Indonesia? Ya. Yang keempat, ini pengamatan kelompok kamu. Menurut kamu ini peristiwanya tentang apa nih? Kaitannya dengan budaya kita itu bisakah? Tadi sudah dijelaskan kalau budaya luar bisa menggerus, bisa menghancurkan. Silakan tuangkan, langsung jawab saja. Oke, sudah mengerti semua ya? Yang bekerja itu akan dapat nilai dulu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Peristiwa apakah yang terjadi dalam gambar yang dibagi masing-masing sesuai kelompok? Boleh tunjukkan gambarnya? Ya. Oke. Peristiwa tersebut dapat merusak generasi muda, penerus bangsa, dan dapat merusak moral dan etika anak muda. Oke. Nomor 2. Apa dampak atau akibat dari peristiwa tersebut bagi jati dari bangsa dan kebudayaan nasional kita, merusak moral dan mengganggu kenyamanan masyarakat budaya nasional? Oke. Nomor 3. Apa yang menyebabkan peristiwa pada gambar tersebut dapat ditiru oleh kalangan anak muda dan hal tersebut termasuk perilaku negatif? Nomor 4, menurut pengamatan kelompok, apa yang harus dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi dalam gambar tersebut? Tidak meniru atau melakukan hal-hal yang berperilaku negatif, tidak meniru penampilan yang tidak sopan. Oke. Gimana? Sudah. Kembali ke moderator. Sekian dari kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 3 ada pertanyaan? Mengenai gambar tadi boleh ditunjukkan? Kelompok 4 ada pertanyaan? Boleh bertanya, ada panggilan ya? Aku mau nanya. Boleh, Dini mau nanya. Siapkan kelompok 3 nanti bertanya ya, 1 dan 3, 1 dan 4. Mengapa mereka menjadi seperti itu? Apakah mengapa mereka menjadi seperti itu? Karena pergaulan sama juga dari didikan yang belum terjamin bagus. Oke, tepuk tangan dong ya. Buat Amir. Segitu aja dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Dwi Tersani. Aulia dan Bini Pratiwi. Kami akan menjawab soal diskusi tentang gambar nomor 3. Peristiwa apakah yang terjadi di dalam gambar tersebut? Jadi peristiwanya di sini terlihat kalau bangsa Indonesia suka menonton ini akan merusak gitu, akan merusak bangsa Indonesia karena bakal melupa kebudayaannya sendiri. Apa dampak atau akibat dari peristiwa tersebut bagi jati diri bangsa dan budaya nasional kita? Boleh mana suaranya? Bisa merusak kebudayaan bangsa jika berlebihan menyukainya. Apa yang menyebabkan peristiwa pada gambar tersebut? Karena orang yang ganteng jadi banyak suka. Mungkin belum jelas itu bacanya yang benar. Karena orangnya ganteng-ganteng jadi banyak menyukainya. Ganteng-ganteng. Kamu ganteng. Menurut pengamatan
Bu, itu Andi mau nanya, Bu. Andi mau nanya, silakan. Bagaimana agar generasi muda tidak terpengaruh sama budaya Korea? Bisa mengurangi untuk menonton drama Korea atau menonton konsernya, ya bisa mengurangi biar tidak terlalu menyerumus ke dalam Korea. Oke. Mana? Sudah mengerti? Andini? Yang ini kelompoknya mau bertanya? Ya, silakan Zaskia mau bertanya, Aulia. Kalau kecanduan kayak gimana? Cara ngilanginnya? Kalau ya Banting apa ya, Bu? Ngakak. Satu lagi. Cara menguranginya yang kecanduan itu sudah nonton drakor dan BTS terus. Mana? Ada tips nggak? Ini kelompok ini boleh bantu. Ada tips nggak mengurangi kecanduan? Nonton BTS. Buang HP ke laut. Hah? Hapus YouTube-nya. Katanya ini hapus YouTube-nya. Terus apa lagi? Cara mengganti konten. ya itu, Bu, mencegah, harus tahu diri, tahu batas juga, jangan Kesadaran ya. ya harusnya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami dari Bapak 3 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan budaya gotong royong yang kian memudar. Dua, apa yang terjadi dalam gambar yang dibagi masing-masing segmen kelompok budaya gotong royong yang kian memudar. Apa dampak kamu terlibat dari peristiwa tersebut bagi jati diri bangsa dan kemunculan kebudayaan nasional kita? Dampaknya adalah dapat membuat lingkungan kita menjadi kotor. Apa yang menyebabkan peristiwa pada zaman tersebut? Karena terbiasa oleh budaya luar dan karena pekerjaan kantor sehingga tidak dapat mengikuti gotong royong. Menurut pengamatan kelompok, apa yang harus dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi dalam gambar tersebut? Lebih menerapkan budaya lokal daripada budaya luar. Tapi mau nanya si Reri. Reri mau nanya. Apa manfaat gotong royong? Membuat pekerjaan menjadi lebih kerjaan. Gimana? Dijawab? Agar lingkungan bersih dan tidak ada kotoran yang tersisa. Oke. Dampak positifnya. Bagaimana agar semua warga bisa mengikuti agar semua warga mau untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan cara melakukan musyawarah Ideal. semua masyarakat sekitar Oke, yang keras suaranya mengundang. mengundang sekian dari kelompok 4. Mindfulness. Silakan duduk dulu. Video. Boleh, Zaskia, silakan duduk. Balik kameranya. Ya, baik. Nggak baik. Silakan kalian berdiri dulu. Ibu katakan. Bisa konsentrasi? Kita mulai ya. Kalau ibu bilang tutup matanya, silakan tutup matanya. Tutup matanya. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Baik, anak-anak. Ada yang pusing nggak pada saat kalian menjadi mata pusing nggak? Pusing. Karena dari pas melihat Pas tiba-tiba satu. Tuh. ada yang bergoyang badannya? Ada. Bergoyang matanya beda begini ya. Saya Bu. Baik, itu namanya mindfulness, mengatur nafas kamu yang tadi
apa? Tegang. Ada yang ketakutan berbicara, ya? Nah, itu boleh dilakukan pada saat kamu punya masalah. Nah, sekarang pelajaran kita pada hari ini tentang jati diri. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita? Baik, Aulia, silakan. Sini. Foto nih. Untuk menyadari kesadaran diri sendiri untuk tidak berlebihan seperti yang GPS, tidak berlebihan menonton dan tidak Generasi budaya. ke negaranya dan suka menolong. Kalau ini suka menolong antara sesama warga. Kalau yang ini bisa untuk menjadikan Pelestarian. Perkenalan ke budaya lain, budayanya ke negara lain. Kalau ini tidak salah pergaulan, jadinya tidak untuk salah pergaulan. Tidak buat kita menjadi kritis seperti ibu. Oke, pintar ya, tepuk tangan. Kalau tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tangan Aulia banyak suaranya. Tidak pintu ya. Dan lain teman semuanya ya. Baik, sekarang ibu tanya. Tadi sudah ya kesimpulan materi kita. di sini. Bagaimana perasaan kamu, Alif, pembelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Senang. Kenapa senang? Seru. Kenapa senang? Karena seru. Karena Seru. seru. Baik, yang lain karena apa? Mengetahui kebudayaan Indonesia. Yang Mengetahui lain? Pak Anu. Gimana Alif? Nggak tahu. Gimana? Kontak sih. Baik, yang lain? Apa ini? Mendengarkan? Mendengarkan apa? Ini lihat berapa nih? Cerita dari Ini kelompok lain, lihat berapa? ya. Nah sekarang 30. yang kamu dapat terapkan. 35. Halo? Halo Randi? Ya, Bu. Yang dapat kamu terapkan dalam literasi digital berkaitan dengan yang kita diskusi tadi. Bagaimana caranya? Kayak batik tadi kamu bagaimana supaya bisa tahu di media sosial? Postnya Bu, post Pinter. ke IG biar bisa dilihat orang lain. Oke, pinter. Jadi pakai baju batik kalian peragakan di Instagram. Sosial media. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, materi minggu depan tentang apa? Tentang literasi digital yang secara lengkap. Minggu depan kita belajar tentang literasi digital secara lengkap. Ya, baik itu refleksi kita pada hari ini. Kekurangannya kita apa pada saat diskusi tadi? Pada saat pembelajaran apa kekurangannya? Tidak kompak. Apalagi yang bekerja? Yang bekerja hanya satu atau dua orang Saja. Apalagi kekurangannya pada saat pembelajaran hari ini? Banyak mainnya dan banyak ngomongnya Bu. Oke, banyak ngomong di skip, gitu ya, dikurangin. Terus apa lagi? Nggak ada? Kurang uangnya? Kurang konsen. Ya, kenapa kurang konsen? Ribut Bu. Oh, ribut sebelah sini ya, diperbaikin ya. Baik. Kalau sudah, Diam loh, tidak tadi. kita akan tutup materi kita pada hari ini. Ibu minta satu orang untuk gantian, jangan Randi dulu. Saya. Ya, ada ini jangan lupa minggu depan kalian tampilkan materi tentang peragaan budaya kalian. Boleh melukis, ini tadi mau melukis juga ya Asriani. Melukis tentang kebudayaan misalnya batik atau gambar orang pakai apa gitu ya. Baru ada tarian, yang tarian siapa? Boleh. Dia sama siapa? Bu, kalau kelompoknya boleh sendiri. Boleh. Kalau misalnya mau sendirian tari boleh. Yang makanan? Ada makanan? Baik, makanan boleh gabung satu kelompok. Yang minuman? 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 Ada nanti penilaian khusus ya, akan Ibu berikan minggu depan. Terus, yang poster dari Canva. Oke, pintar. Sama
Bikin. Poster sendiri. Oh, dibikin. Udah siap? Bentar, Bu. Dibuat, dibikin atau di poster? Dibikin. Ya. Baik, yang pakaian adat mau tampil? Hah? Pakaian adat? Mau tampilkan di sini? Alif. Upacara adat seperti audiovisual tadi, mendengarkan suara audiovisual. Audiovisual seperti kakak kelasnya. Audio melalui suara. Ada yang bisa? Ada yang mau? Atau yang mau dengan cara apa namanya praktek? Ada istiadat melalui tayangan, misalnya saya maunya di YouTube saja, silakan ya. Selain itu apa lagi? Puisi boleh. Siapa yang mau puisi? Alif mau puisi? Andini? Andini tadi Boleh, Bu. ya? Baik, Cerita. dongeng. Dongeng? Siapa yang mau mendongeng? Pintar mendongeng? Hah? Mau mendongeng? Baik, nanti kamu kelompokan di depan tampilkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ibu, kelompoknya 3 orang atau berapa? Bebas. Jangan banyak-banyak. Misalnya melukis 2 orang. Kalau tari-tarian mau 3 boleh, ya. Kalau makanan, Bu? Kalau makanan boleh berlima. Bertiga, Bu. Bertiga boleh, ya. Baik. Satu orang yang minta doa siapa? Alif, silakan mimpin doa dulu. Ini Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. ya, terima kasih Alif. Kita tutup pembelajaran minggu depan tentang literasi Digital. yang lebih lengkap lagi, ya. Tugas tadi apa? Mempresentasikan dan menampilkan budaya Nasional. masing-masing nasional, mulai dari tarian, puisi dan lain-lain. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Indah, selamat sudah melaksanakan proses pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran nih Bu Indah, apa yang bisa Bu Indah refleksikan dari kegiatan yang tadi Bu Indah lakukan? Bahwa anak-anak itu pembelajaran media itu sangat diperlukan melalui media juga, itu wajib diperlukan. Kenapa begitu? Karena ketertarikan anak-anak dalam pembelajaran kita, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi anak-anak, kebutuhan anak-anak juga terpenuhi bahwa dia bisa berkreasi sesuai dengan apa bakat dan minatnya itu. Refleksinya itu harus lebih ini lagi, kita intens lagi dalam memperhatikan bagaimana kayak misalnya dari anak yang agak ini ya, tiba-tiba ke WC sendiri gitu ya, nggak ada, saya cari ke mana anaknya. Ini bukan settingan, artinya ini pembelajaran yang nyata. Sebagai guru itu harus lebih perhatian lagi kepada anak-anak supaya semuanya aman, kondusif gitu Pak. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan terkait dengan proses pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Tadi tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan sebenarnya apa saja tadi? Terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan yang menurut Ibu telah dilaksanakan tadi. Tadi ada ice breaking sekali tadi, ya, terus sudah itu ada mindfulness, jadi anak-anak capek habis diskusi, terus juga berkelompok tadi menyenangkan bagi mereka, tapi ada juga yang mungkin tidak mau bersuara, tapi itu melatih paling enggak mereka berkelompok yang tidak mau berteman, akhirnya yang mungkin ngobrol atau dituntut untuk bekerja sama. Terus juga ada namanya refleksi, anak-anak mengetahui sekurangnya apa yang terjadi dalam pembelajaran dan apalagi yang tindakan yang akan datang, sehingga anak-anak memiliki motivasi untuk belajar pada saat ini, tujuan pembelajarannya seperti apa, rasa syukur, perlu semangat, kesiapan mereka. Tadi Bu Indah sudah melakukan proses pembelajaran yang sangat luar biasa ya, artinya sangat bagus sekali. Diferensiasi, kemudian KSE ya, termasuk itu dari yang Ibu Indah rasakan,
kira-kira apa yang masih mengganjal yang rasanya pengen dikembangkan lagi nih ke depannya mungkin nanti mau seperti apa untuk mengembangkan? Mungkin yang paling dikembangkan itu Dapat dulu ya. bagaimana peduli sosial, bagaimana anak-anak membantu. Misalnya tadi diskusi tadi hanya bekerja misalnya 2 orang sama, bagaimana dia bertanggung jawab. Tanggung jawab juga itu perlu dikembangkan. Itu PR bagi saya. Bagaimana anak semuanya ikut berpartisipasi, tidak hanya mengandalkan dari ide-ide saya. Bentuk konkretnya nanti seperti apa juga terkait dengan tadi kayak tanggung jawab, kemudian menanamkannya nanti dalam Ya, sana. jadi yang akan saya tanamkan itu untuk supaya mereka bertanggung jawab. Nanti tugasnya mungkin dibagi nanti ya, dibagi berarti misalnya satu kelompok ada 4 orang, kamu misalnya mengadakan pembagian secara ini ya, supaya per orang supaya mereka tahu tanggung jawabnya apa yang mereka lakukan. Terus juga kepeduliannya tadi itu sering mungkin dikasih motivasi ke anak-anak bagaimana tentunya kita bergotong royong baik terhadap teman, bukan hanya di lingkungan masyarakat tetapi di lingkungan sekolah juga. Baik, terima kasih Bu Ida. Sekali lagi saya ucapkan selamat selama proses pembelajaran dan juga proses masalah proses observasi dan